Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan i'rab dari kitab Bu Ahkami Zakati yang bagian kedua ya sekarang. Jadi kemarin itu banyak sekali yang komen, Mas, tolong lanjutkan yang pasal ini, tolong lanjutkan yang pasal itu, pasal ini beda-beda intinya. Jadi karena saya bingung, saya pilih yang kitab Bu Ahkami Zakati ini saja ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sonihina wa bi ulumi masyikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Tajibu az-zakatu, sampai di situ ya. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Zakat itu wajib pada 5 hal. Wahia al-mawashi. Yang pertama dari 5 hal itu adalah al-mawashi, yaitu hewan ternak. Nah, di sini pensyarah, musonef yang syarah itu mengomentari, walau abbara bin na'ami, seandainya musonef matan itu memakai istilah na'am, bukan mawasi, maka lakana aula, maka hal itu lebih utama. Li'annaha akhassu minal mawasi, karena lafaz na'am itu lebih khusus daripada lafaz al-mawasi. Jadi kalau na'am itu yang dimaksud hewan ternak, unta, kemudian sapi dan jenisnya, kambing dan jenisnya itu. Tapi kalau mawasi itu semua hewan ternak tanpa terkecuali. Ayam, kuda, pokok hewan-hewan ternak itu. Termasuk ada sih hewan ternak kalau di luar negeri ya, itu yang termasuk babi itu salah satu hewan ternak. Tapi itu ya kelemahan dari al-mawasi itu penggunaannya. Makanya pensyarah itu lebih condong ke lafaz na'am ya, hewan ternak na'am. Tapi di sini yang bagian pensyarah itu memaklumi wal kalamu huna fil akhasi, yang dimaksud di sini itu adalah hewan ternak yang lebih khusus gitu. Itu ya. Kemudian wal asmanu yang kedua adalah benda-benda yang berharga. Wa urida biha adzahabu wal fiddatu, yang dimaksud benda berharga di sini adalah emas dan perak. Wazuru'u, kemudian yang ketiga adalah hasil pertanian. Wa urida biha al-aqwatu, yang dimaksud dari zuru' di sini adalah makanan pokok. Tuh. Kemudian wasimaru. Nah, bacanya simaru ya. Wasimaru yang keempat adalah buah-buahan, yang dimaksud adalah kurma serta anggur. Kemudian wa urudut tijaroti. Nah, kalau di kitab saya itu redaksinya itu pakai bentuk mufradnya, tapi kalau dicetakan yang lain itu pakai bentuk jamaknya. Jadi berhubung kalau saya lihat redaksi pakai bentuk mufrad itu sedikit, kebanyakan itu pakai bentuk jamak, maka ya sudah saya ngambil bentuk jamaknya ya. Wa urudu tijarati, dan harta dagangan ya, itu. Nah, kemudian wasayati kullu minal khamsati mufassala. Kemudian untuk penjelasan dari masing-masing 5 hal ini itu akan datang secara terperinci, akan dijelaskan secara terperinci di pembahasan selanjutnya. Nah, jadi itu untuk terjemahnya. Sekarang untuk analisisnya. Tajibu adalah fi'il mudhari. Ini saya percepat saja apa gimana ya? Saya percepat ya, yang sudah jelas itu saya percepat gitu. Tajibu fi'il mudhari ya, dibaca rafa sebab tidak ada amil nasab ataupun amil jazm. Ya, dari kata wajib yajibu ya. Az-zakatu menjadi fa'ilnya tajibu. Kemudian fi khamsati asya'a adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah khamsati asya'a yang berupa idhofah, khamsati sebagai mudhof, asya'a sebagai mudhof ilaih ya. Untuk idhofah di sini berupa adat ma'dud, khamsati sebagai adat, asya'a sebagai ma'dud. Berhubung asya'a itu kalau dilihat bentuk mufradnya itu syai'un, dan syai'un itu menunjukkan mudzakkar, maka adatnya itu khamsatu, harus ada tambahan taknya ya. Karena sebagaimana kaidah, kalau adat itu dari hitungan 3 sampai 10, itu kalau adatnya itu muannas maka ma'dudnya mudzakkar. Kalau adatnya mudzakkar maka ma'dudnya muannas, seperti itu ya. Nah, kemudian asya'a ini adalah isim ghairu munsharif ya. Mani munsharifnya adalah alif taknis, diakhiri dengan alif taknis. Makanya dibaca asya'a. Kalau baitnya itu wa alif taknisi mutlaqan mana sarfal ladhi hawahu kaifa mawaqa. Kalau enggak salah itu bait ketiga dari bab malayan sharif itu di alfiyah gitu ya.
Kemudian wahia al-mawasi. Wawnya di sini adalah waw istinaf, kemudian hiya adalah isim domir yang berposisi sebagai mubtada sehingga fi mahalli raf'in, ya, bukan dibaca rafa. Karena isim domir itu hukumnya mabni, bukan isim mu'rab, ya. Sehingga di sini tidak ada tanda i'rab rafa baik yang jelas ataupun yang muqaddarah, enggak ada. Tuh. Kemudian al-mawasi adalah khobarnya hiya, dibaca rafa. Untuk al-mawasi di sini tanda rafanya menggunakan domah yang muqaddarah, ya. Karena al-mawasi ini kan jamak dari al-masiyah, ya. Al-mawasi jamak dari al-masiyah. Jadi meskipun dia berupa jamak taksir, tapi untuk penulisannya di sini dia diakhiri dengan eh, itu sama seperti kayak qadhi gitu, ya. Al-qadhi, al-hadi, ad-da'i itu isim mangkus, ya. Makanya al-mawasi bacanya itu yaknya itu diharokati sukun, ya, tidak diharokati selain sukun, dhammah, fathah, kasroh enggak, karena di sini dibaca rafa, itu ya. Selanjutnya walau abaro, wawnya di sini waw istinaf, lau adalah huruf syarat sebagaimana bait alfiyah lau harfu syartin fi mudin kausil itu. Kemudian abaro adalah fi'il madhi, ya, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Untuk fa'il dari abaro adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke musonef, ya. Musonef musonef matan. Walau abaro seandainya musonef matan gitu. Bin na'ami adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz an-na'ami yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Kemudian lakana ini menjadi jawab dari fi'il syarat tadi. Lamnya di sini merupakan lam taukid. Kalau menurut saya lam taukid, mungkin ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan salah ya tolong dikoreksi. Tuh. Kemudian kana adalah fi'il nakis, ya. Fi'il nakis. Kemudian untuk isimnya kana adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke an-na'am, ya. Kemudian aula menjadi khobarnya kana, dibaca nasab, ya. Tanda nasabnya itu dikira-kirakan, fathah yang dikira-kirakan, ya. Karena aula ini kan isim tafdil, ya, isim tafdil. Kemudian li'annaha, lamnya adalah lam huruf jar, kemudian anna adalah itu harfun nawasih, ya, atau biasa disebut juga dengan huruf yang musyabbahah bil fi'li, huruf tapi diserupakan dengan fi'il, ya, karena setelahnya itu berupa isimnya itu. Kemudian had adalah isim domir yang berposisi sebagai isimnya ana, sehingga had di sini fi mahalli nasbin, bukan dibaca nasab, ya. Kemudian akhosu adalah khobarnya ana, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Sebab akhosu ya isim tafdil, ya, isim tafdil akhosu itu. Kemudian minal mawasyid adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz al-mawashi, ya, yang berupa ya jamak taksir, tapi sekali lagi ini bentuknya itu adalah isim mangkus, ya, sama seperti al-hadi, ad-da'i itu. Selanjutnya mana tadi? Wal kalamu, wawnya adalah waw istinaf, al kalamu mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah, sebab al kalamu berupa isim mufrad. Ini enggak nyaman saya nyaman-nyamankan saja. Kemudian huna adalah dhorof makan, ya. Huna di sini gitu, dhorof makan. Kemudian fil akhosi adalah, nah, ini kan khobarnya al-kalam, ya, kalau dilihat apa adanya. Di sini khobar yang berupa jar majrur. Tapi kalau di kitab Jami'ud Durus dan kitab-kitab nahwu yang lain dijelaskan kalau khobar itu berupa dhorof atau jar majrur, maka khobar yang hakiki itu dibuang, ya. Jadi kalau misalkan di contoh ini, ya, wal kalamu utawi kalam huna ing dalam kene panggonan fil akhosi ikut tetap, ya, lafadz tetapnya ini loh yang menjadi khobar, ya, ikut tetap ing dalam, nah baru ing dalam, tapi yang tetapnya itu disebutkan dulu. Makanya
khobar yang berupa dorof atau jar majrur itu kan menyimpan makna kainun serta istakoro. Itu kalau di bait alfiyah. Nawi makna kainin aw istakor itu. Kalau di kitab Jami'ud Durus itu selain makna kainun serta istakoro ada makna lain seperti maujudun, kainun, yaitu kalau mudakar kainun, kalau muannas ya kainatun, mustakirun kalau mudakar, kalau muannas ya mustakirotun gitu. Tuh. Jadi gitu ya. Jadi khobar yang hakiki adalah dibuang. Yang makna yang tersimpan itu yang menjadi khobar yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau di kitab Jami'ud Durus ini saya sertakan fotonya di halamannya mana. Enggak saya sebutkan nomor halamannya sih, cuman ini di kitab Jami'ud Durus ada. Selanjutnya mana tadi? Wal asmanu, wawunya adalah waw ataf, al asmanu adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz al mawasi. Sehingga berhubung al mawasi dibaca rafa, maka al asmanu juga dibaca rafa. Untuk tanda rafanya di sini menggunakan dhamma, sebab al asmanu adalah jamak taksir, jamak dari sama nun, ya. Kemudian wa urida, wawunya adalah istinaf, urida adalah fi'il madhi yang mabni majhul, ya, dari kata aroda kemudian di mabni majhulkan menjadi urida. Kemudian biha adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah isim domir ha, sehingga ha di sini fi mahalli jarin, ya. Sekali lagi bukan dibaca jar tapi fi mahalli jarin. Kemudian ad-dhahabu adalah naibul fa'il dari urida, dibaca rafa. Ya, kemudian wal fiddatu, wawunya waw ataf, al fiddatu adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz ad-dhahabu. Tuh. Kemudian wazuru'u, wawunya waw ataf, az-zuru'u adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz al-asmanu. Sehingga az-zuru'u di sini i'rabnya sama seperti al-asmanu, dan al-asmanu i'rabnya sama seperti al-mawasi gitu ya. Az-zuru'u tanda rafa'nya menggunakan dhamma, sebab az-zuru'u adalah jamak taksir, ya, jamak dari zar'un. Kemudian wa urida sama kayak tadi ya, wawunya waw istinaf, urida adalah fi'il madhi yang mabni majhul, biha adalah jar majrur, al aqwatu adalah naibu fa'ilnya urida gitu. Al aqwatu jamak dari kutun, ya, kutun aqwatu, aqwatun. Nah, berhubung ada alnya al aqwatu, ya, tidak ditanwin. Kemudian wasimaru, wawunya adalah waw ataf, asimaru adalah ma'tuf dari lafadz az-zuru'u, sama-sama dibaca rafa. Ataf itu i'rabnya ya, ma'tuf itu i'rabnya sama dengan i'rabnya ma'tuf alaih gitu ya. Asimaru itu berupa jamak taksir ya, jamak dari samrotun. Samarotun atau samrotun tadi? Mana tadi? Jamak dari samarotun. Ya, samarotun jamaknya adalah thimarun. Di kitab Jami'ud Durus halaman 208 ada. Ya. Selanjutnya wa urudut tijaroti. Wawunya adalah wawu ataf, urudut tijaroti adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz as-simaru, ya. Sehingga urudut tijaroti di sini dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada mudhof, ya, pada urudunya. Kemudian atijaroti yang berposisi sebagai mudhof ilaih selamanya dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasroh gitu ya. Kemudian wasayati, wawunya adalah wawu istinaf, sayati sinnya itu adalah yasin, ya, huruf yang masuk kepada fi'il mudhari'. Yati adalah fi'il mudhari' dibaca rafa, ya, tanda rafa'nya. Nah, ini berhubung ata yati itu bukan fi'il yang soheh, tapi dia diakhiri dengan huruf ilat, ya, maka di sini tanda rafa'nya adalah dhammah yang dikira-kirakan, ya, karena bukan fi'il mudhari' yang binanya bina soheh, bukan, ya. Tapi di sini ata yati berarti nakis, ya. Kemudian kullun adalah fa'ilnya sayati, ya, dibaca rafa. Nah, kullun ini kan diakhiri dengan tanwin, dan tanwinnya ini adalah tanwin iwat, tanwin pengganti. Nah, tanwin iwat itu ada 3 jenis. Kadang dia menggantikan huruf, kadang dia menggantikan kalimat, satu kalimat atau satu kata, kadang dia menggantikan jumlah. Cuman untuk yang di sini ini tanwin iwat yang menggantikan kalimat.
Jadi kalau ditakdirkan wasayati kullu bayanin, dan akan datang setiap penjelasan minal khamsati dari 5 hal tadi. Itu. Jadi kullu bayanin minal khamsati. Itu kalau versi saya loh ya, gitu. Jadi gitu ya. Kemudian minal khamsati adalah jar majrur, huruf jarnya adalah min, majrurnya adalah fat al khamsati, gitu ya. Sehingga di situ dibaca jarnya menggunakan kasrah. Kemudian mufassalah. Nah, mufassalah ini adalah menjadi hal. Halnya siapa atau halnya apa? Halnya kullun minal khamsati, ya. Menjadi hal. Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Sebab mufassalah adalah isim mufrad, dan untuk selanjutnya mufassalah adalah isim maf'ul dari fassala yufassilu tafsilan fahuwa mufassilun wadaka mufassalun, gitu. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib selanjutnya, entah itu fasal lain atau bab lain, ya itu terserah saya sih. Kita lanjutkan insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.